Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah nyeting bobot teman-teman ya. Terutama yang kita bahas di sini mulai dari bibit dan pakan starter. Bagaimana artinya cara nyeting bobot waktu masih DOD itu bagaimana? Waktu masih pakan starter itu bagaimana teman-teman? Artinya 1-2 minggu. Seperti itu yang kita ulas di sini. Karena belum jelas teman kemarin ya. Begini teman-teman ya. Kita beternak bebek berhasil dengan bobot yang sesuai yang kita targetkan, dengan masa panen yang sesuai yang kita targetkan, artinya masa panen tidak molor. Tentu itu menjadi tujuan dari semua peternak ya teman-teman, bebek pedaging khususnya. Dan itu semua tergantung dari kitanya sendiri teman-teman ya. Artinya jam terbang peternak itu juga berpengaruh teman-teman ya. Selain faktor utamanya yaitu bibit dan pakan. Dalam men-setting bobot dan target masa panen itu yang terpenting adalah di masa starter teman-teman ya, di masa starter. Ini yang kita bicarakan dengan bibit bagus ya teman-teman, bibit bagus. Jadi pengaruh nanti tercapai atau tidaknya target bobot kita itu tergantung dari di masa brooding ini teman-teman ya, di masa brooding, di masa starter ini. Jadi misalkan kalau kita menerapkan manajemen brooding atau starter ini biasa-biasa saja, artinya itu ya pokoknya sekedar brooding begitu, itu nanti hasilnya juga akan biasa-biasa saja teman-teman. Kita akan sulit membesarkan bebek itu sesuai target yang kita inginkan, sesuai bobot yang kita inginkan, sesuai dengan umur yang kita inginkan. Maka dari itu sebenarnya saya sudah beberapa kali menegaskan ya teman-teman, bahwa maksimalkan di masa brooding, maksimalkan di masa starter. Karena di masa ini itu merupakan pondasi bebek untuk pertumbuhan selanjutnya. Kalau kita gagal di masa ini, nanti di masa selanjutnya kemungkinan besar akan gagal. Walaupun berhasil, pasti tidak akan maksimal. Kalau di masa ini kita lalai begitu ya teman-teman ya. Terus ke pokok pembahasan langsung. Bagaimana cara menyeting bobot waktu masih, artinya perawatannya, waktu perawatan masih brooding starter. Begini teman-teman ya. Di masa brooding ini kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin di masa ini, baik itu dari segi kualitas bibit, pakan, maupun manajemen kandang, juga suhu dalam brooding itu kita maksimalkan. Juga termasuk vitamin-vitamin ya teman-teman ya, kalau menggunakan vitamin. Lalu cara memaksimalkan di masa brooding atau starter ini bagaimana? Begini ya, kita sediakan, misalkan kita sediakan box brooding yang bagus, yang kehangatannya itu maksimal. Kehangatannya di masa brooding.
Terus pakan starter yang digunakan pun itu juga harus bagus, artinya sangat dianjurkan sekali atau mutlak harus menggunakan pakan pabrikan di fase starter, yaitu proteinnya biasanya antara 21 sampai 23 untuk bebek di masa itu. Terus porsi pakan di masa starter, artinya waktu lamanya kita menggunakan pakan starter ini juga nanti berpengaruh teman-teman. Misalkan kita hanya memberi pakan starter dalam waktu 1 minggu saja, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan bebek itu sendiri. Terus kalau misalkan jenengan ngasih pakan starternya dalam waktu yang lama, misalkan sampai dengan umur 14 hari, yaitu nanti kita akan lebih mudah untuk membesarkan bebek itu. Jadi banyaknya pakan starter dan lamanya kita berikan pakan starter ini berpengaruh sekali. Namun standarnya menurut saya teman-teman ya, per 100 ekor itu 1 sak pakan starter. Kalau menurut saya loh ini ya, 1 sak atau 50 kilo pakan starter itu per 100 ekor. Idealnya seperti itu. Terus di samping itu manajemen kandang waktu starter juga perlu kita perhatikan serius. Misalkan dari segi amonia, kita juga harus sering membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah box brooding, karena nanti kalau kita malas membersihkannya, nanti amonia akan naik ke atas dan menyebabkan bebek terganggu kesehatannya. Biasanya kalau amoniaknya berlebih itu menyebabkan cekrek teman-teman, dan kalau sudah cekrek pasti pertumbuhannya akan terhambat, dan kita juga memerlukan biaya lebih untuk membeli obat cekrek itu. Jadi kita maksimalkan. Terus penggunaan lampu penghangat itu juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Kita perhatikan suhunya berapa banyak dalam satu box brooding. Lampunya itu juga harus kita perhatikan. Lamanya nyala lampu itu harus kita perhatikan juga. Misalkan di umur 5 hari full itu lampu penghangat nyala full 24 jam seperti itu. Itu juga perlu teman-teman. Terus lainnya lagi vitamin itu juga perlu kita berikan di masa starter ini. Namun jangan berlebihan ya teman-teman pemberian vitamin di masa starter ini. Misalkan siang hari minum air putih, malamnya kita kasih vitamin, itu sudah cukup. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti bebek juga akan timbul cekrek. Biasanya seperti itu. Kalau pemberian vitamin itu berlebihan, bebek kemungkinan besar itu cekrek. Jadi semua ada takarannya teman-teman ya, ada takarannya. Terus sekalian saya jawab pertanyaan dari teman kita ya teman-teman ya. Pak, apakah kalau malam hari itu bebek dikasih makan dan diberi lampu seperti itu? Begini ya teman-teman, bebek ini pertumbuhan tercepat di malam hari. Usahakan di malam hari wadah pakan jangan sampai kehabisan. Pakan jangan sampai habis di malam hari. Dan juga lampu penerangan wajib ada, karena ini adalah pembesaran. Wajib ada lampu supaya bebek tetap bisa makan, bisa memproduksi daging secara maksimal.
Begitu ya kira-kira informasi yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.